Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Bali maneh ambil aku Icang seperti biasa. Kali ini kita akan mengalor film berdasarkan kisah nyata. Bergenre horror thriller, film ini berjudul 247 derajat Fahrenheit tahun 2011. Buat kalian yang mungkin memiliki klaustrofobia, ketakutan berlebih dengan ruangan sempit ataupun tertutup, dicukupin aja ya lur sampai sini daripada ya kan? 247 derajat Fahrenheit bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang berlibur di sebuah kabin. Sampai akhirnya 3 diantaranya terjebak di dalam sauna. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Oke, kita langsung pantun seperti biasa ya. Bareng-bareng ya, lur ya, bareng ya. Bule Nurul umbeli ijo, monggo sekecaaken. Jo, ijo. Renee. Sepasang kekasih bernama Jenna dan Jamie akan menikah. Mereka sangat mencintai satu sama lain dan berencana beli ini itu untuk keperluan rumah. Tapi naas. Tiga tahun sejak kejadian itu, Jenna yang masih trauma sedang memoto-moto pemandangan di danau. Udah sini mbak sama aku aja yuk. Tak lama kemudian datanglah sahabatnya yaitu Rennie. Mereka berdua diajak berlibur oleh kekasih Rennie bernama Michael dan juga sahabatnya yaitu Ian. Mereka harus menggunakan perahu untuk sampai ke tempat liburan. Ternyata mereka akan menginap di kabin milik pamannya Ian bernama Wade. Jadi Wade ini selalu menyewakan kabinnya tiap tahun lur. Dan perahu yang dipakai tadi juga miliknya Wade. Hari itu penduduk di sekitar sana akan merayakan festival May Day yang selalu rutin dilakukan tiap tahunnya. Dan Wade sudah membelikan tiket untuk mereka berempat datang ke pesta festival. Terlihat Ian dan Jenna yang sepertinya mulai tertarik satu sama lain. Wade dan anjingnya Boo menyambut mereka berempat dengan sangat hangat. Tapi Jenna menolak untuk minum dan masuk dulu ke dalam rumah. Ternyata Jenna yang masih trauma atas kematian Jamie masih rutin minum obat antidepresi. Tapi hari itu dia sengaja nggak meminumnya agar bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Wade dan Boo pun harus pergi karena ada keperluan. Bro, cabut dulu ya. Inti semua kalau mau bir ada di kulkas. Kalau masih kurang bilang aja, kata Wade. Karena hanya ada 2 kamar di lantai atas. 1 kamar untuk Michael dan Rennie, 1 kamar lagi untuk Jenna. Dan Ian mengalah tidur di sofa. Jelas Michael dan Rennie langsung gaspol remblong ya kan. Sedangkan Ian dan Jenna masih ngobrol santai di bawah. Malam harinya Wade sudah kembali dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Mak nyinyir babi ngepet. Top up game 800.000 kasirnya yang dimarahin. Ian pun cerita jika dia sangat suka menulis dan suatu saat dia akan mempublikasikan hasil tulisannya. Rennie pun ikut senang karena Jenna sudah mulai menikmati liburannya. Sempat terlihat Michael yang mendapatkan ganja dari Wade. Dan malam itu Wade lagi-lagi harus pergi untuk melakukan sesuatu. Wade pun mengingatkan mereka untuk datang ke pesta festival malam ini dengan membawa undangannya. Good night. Good night. Yeah, I think you like it. I don't know. It just doesn't sound too party-ish. Mereka semua nggak buru-buru datang ke festival, tapi masih nyantai dulu nyobain sauna yang ada di kabin. Sebenarnya Jenna pengen datang ke festival aja, tapi karena teman-temannya pada menyauna, Jenna pun juga ikut ke dalam sana. Hello, boys. There she is. Mereka kagum dengan Wade karena bisa membangun sauna di dalam kabinnya. Suhu saat itu adalah 184 derajat, masih normal lur. Di dalam sana ada batu-batuan panas dan jika dituang air ke atasnya maka akan mengeluarkan uap. Jadi kalau masih kurang panas bisa pakai uap dari batu ini. That seems to be enough. Karena sudah merasa cukup kepanasan, mereka pun memutuskan nyemplung ke dalam danau. Karena kedinginan, Jenna dan Rennie masuk kembali ke sauna untuk menghangatkan diri. Sedangkan Ian dan Michael masih minum-minum. Ian minum sesloki aja, tapi Michael ini makin berlebihan minumnya dan mulai teler.
Mereka pun melakukan hal yang sama, nyebur danau terus balik lagi ke sauna. Michael yang udah mabok akut tiba-tiba ingin aslole saat itu juga dengan Rennie. Tapi Rennie menolak karena situasinya nggak memungkinkan, dan Rennie juga nggak suka Michael yang terlalu mabok seperti itu. Michael pun nggak ikut masuk dan mau ke toilet dulu, sampai akhirnya terdengar suara benturan 2 kali dari luar sauna. He's changed. He's completely different. I don't know. I don't know if people change. Karena Michael ditanya nggak jawab-jawab, Ian pun akan menyusulnya. Tapi Rennie mencegahnya karena Ian cuma mabok biasa. Rennie yang makin bad mood dengan perilaku Michael akan kembali ke kamarnya. Tapi pintu sauna tiba-tiba nggak bisa dibuka. Padahal barusan banget kayaknya masih bisa. Anehnya pintu itu nggak kekunci, tapi kok nggak bisa dibuka ya kan? Jenna pun mulai panik karena dia takut terkurung di dalam sauna. Ian mencoba mendobrak pintu berkali-kali tapi tetap nggak kebuka. Rennie menduga ini adalah ulah Michael yang bercandanya keterlaluan. Ian pun meminta mereka mengatur nafas dan tetap tenang agar menghemat energi dan tidak dehidrasi. Ketika Ian dan Rennie mencoba mengintip ke jendela pintu, mereka melihat ada sesuatu yang menghalanginya. Entah itu apa. Mereka harus mencari cara untuk bisa keluar. Di dalam sana memang masih bisa bernafas, tapi hawa panas yang terus-menerus akan membuat mereka terkena heat stroke atau serangan panas. Serangan panas bisa terjadi jika tubuh manusia sudah tidak bisa menoleransi suhu panas yang berlebih. Setelah itu mereka bisa sakit kepala, muntah, pingsan, atau paling parahnya bahkan bisa mati lur. Ian pun berjanji semua akan baik-baik saja dan menenangkan mereka. Di dalam sauna hanya ada termostat, sedangkan alat pengatur temperaturnya ada di luar. Jadi cara kerjanya gini lur, ngaktifin dan merubah temperatur hanya bisa melalui alat yang ada di luar sauna. Jika temperatur sudah mencapai sesuai suhu yang diinginkan, maka pemanasnya akan mati. Dan termostat inilah yang memberitahu jika temperatur di dalam sauna sudah sesuai. Jadi mereka harus berhati-hati dengan termostat tersebut. Paham ya lur? Ian pun mencoba mengambil batu panas lalu didinginkan, dan setelah itu digunakannya untuk menjebol jendela pintu. Oh my God, air. Terlihat benda yang mengganjal pintu sauna ternyata sebuah tangga. Ian berpikiran ini bukan kesalahan Michael, sedangkan Rennie masih menuduh Michael lah yang sengaja melakukannya. Meskipun sekarang keadaan sedikit membaik karena ada udara dari luar, tapi lambat laun pemanas akan menyesuaikan kembali ke temperatur semula. Ian pun mencoba menggerakkan tangga dengan menggunakan batu yang diikat dengan kain, tapi tetap tidak berhasil. Rennie masih ngeyel kalau termostat dihancurkan, pasti pemanas akan mati. Tapi Ian bilang justru kebalikannya. Jika termostat dihancurkan, maka temperatur akan otomatis menjadi suhu paling maksimal, yaitu 250 derajat Fahrenheit. Dan itu akan membuat kulit mereka meleleh. Ian pun punya ide untuk merusak atau mematikan stop kontak lampu di sana yang tersambung dengan kendali pemanas di luar. Stop kontak rusak berarti pemanas juga akan mati. Tapi di lain tempat, Wade bertemu dengan temannya untuk melakukan suatu hal. Terlihat mereka yang sedang bersiap-siap. Setelah itu Bu kembali ke rumah. Mereka yang mendengar Bu langsung berteriak minta tolong, berharap Wade juga ada di sana. Padahal nggak ada ya kan. Bu pun juga cuma bisa gonggong-gonggong aja. Ternyata Wade dan temannya menyalakan kembang api untuk meramaikan festival May Day. Dan tepat saat kebisingan itu terjadi, Michael tiba-tiba sudah ada di luar rumah dan menemui Bu. Mereka bertiga yang mendengar suara Michael langsung berteriak kembali. Tapi sayangnya, suara kembang api jauh lebih kencang daripada suara teriakan mereka. Anehnya Michael seperti teringat sesuatu dan pergi dari sana. Masih bingung kan lur? Sabar. Karena Bu nggak bisa nolong, Bu pun kembali dan langsung mengkode Wade untuk pulang. Wade merasa ada yang aneh dengan Bu dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi saat sampai di rumah, Michael mendatangi Wade. Michael bilang jika dia ditinggal teman-temannya pergi ke festival. Dia tadi ketiduran dan gak dibangunin teman-temannya. Michael ternyata sempat mengonsumsi ganja yang diberikan oleh Wade, dan itu membuat dirinya bahagia, melayang tapi sekaligus teler ya kan. Michael pun menceritakan jika tadi dia habis mengganja dan main video games, terus ketiduran di kursi, sampai akhirnya dia kebangun gara-gara si anjing Bu gonggong terus-terusan.
Michael yang masih teler memanggil teman-temannya di sana, tapi karena nggak ada jawaban dan dicari ke seisi rumah teman-temannya juga nggak ada, Michael pun akhirnya keluar untuk menemui ibu. Ingat kan pas tadi Michael tiba-tiba kayak pergi, itu karena dia coba datang ke pesta festival. Michael bilang jika teman-temannya ada di dalam pesta, tapi karena Michael nggak bawa undangannya, dia tetap nggak dibolehin masuk sama security. Karena kejadian itulah, Wade mengajak Michael nongkrong santai dulu, menikmati keindahan kota sambil nyebat marijuana lagi. Wade sempat bertanya gimana saunanya. Michael pun menjawab, "Oh iya, aku sampai lupa kalau ada sauna di cabinmu," katanya. Sin pun kembali ke dalam sauna. Karena Rennie sudah capek nunggu bantuan datang, dia nekat mau mecahin termostat, tapi Jenna menahannya. Renee. Jenna nggak sengaja mukul Rennie, meskipun berdarah, untungnya Rennie cuma pingsan. Jenna pun makin panik dan ketakutan, udah tunangannya meninggal, sekarang sahabatnya terluka dan pingsan gara-gara dirinya. Situasi inilah yang membuat Jenna hilang akal dan nekat merusak termostatnya. Lalu yang terjadi... Sesuai dugaan Ian, pemanas langsung menyala ke suhu tertinggi yaitu 250 derajat dan itu pasti akan segera membunuh mereka. Ian pun ikut-ikutan makin gendeng dan tertawa melihat situasi yang semakin kacau ini. Ian akhirnya nekat merusak pemanas itu dengan badannya sendiri dan tiba-tiba... Kok tiba-tiba pintu sauna kebuka? Terlalu aneh ya kan lur? Jenna pun langsung minum karena sudah dehidrasi dan menenangkan dirinya di kamar. Tapi ternyata itu semua adalah halusinasinya Jenna. Jenna masih ada di dalam sauna. Ian sudah tewas, gas juga keluar dari pemanas dan membuat mereka semakin sesak. Jenna pun membantu mengikat badan Rennie agar Rennie bisa menghidup udara dari jendela. Sedangkan Jenna akan menyumbat saluran gas. Di lain tempat, Michael pamit balik dulu ke cabin. Sesampainya di sana, Michael manggil semua teman-temannya, tapi masih belum ada yang menjawab. Akhirnya dia santai-santai dulu, minum-minum dan mengganja lagi dong. Sampai akhirnya Michael pun tertidur. Dan disinilah kejadian sebenarnya diperlihatkan lur. Ternyata suara benturan dua kali yang terdengar adalah suara Michael yang mabuk dan menjatuhkan barang-barang. Lalu suara kedua saat dia menyandarkan tangga ke pintu sauna. Dan kejadian berikutnya sudah bisa kalian tebak. He's just drunk and everything again. He's changed. He's completely different. I don't know. I don't know if people change. Setelah itu Wade yang sudah pulang sangat terkejut melihat kondisi di dalam sauna. Wade pun menceritakan semuanya ke polisi. Sedangkan Michael hanya bisa menangis dan terpukul mengingat kecerobohannya. I'm sorry. What am I gonna tell his mother? Di dalam ambulans, Rennie yang sudah sadar memegang tangan sahabatnya Jenna dan mereka berdua pun masih selamat. Buyar, kebanyakan mendem ente kel Michael. Goblok. Ya apa sudah cukup jelas ya lur. Jadi intinya kejadian ini karena kecerobohannya Michael si tolol yang udah teler. Dan kejadian nyatanya emang bener kayak gini lur. Dia mendem, terus kelupaan udah ngunci temennya, terus pergi ke toilet, ketiduran. Ya gitulah kurang lebih. Dan wajar Michael nggak bisa dengar teriakan teman-temannya dari dalam rumah karena letak saunanya yang ada di tempat khusus dan terpencil. Tapi namanya film berdasarkan kisah nyata, pasti nggak sesuai 100% lur. Justru disitulah menariknya saudara-saudara. Kalau kalian lihat film aslinya bakal meraba-raba apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari mungkin aja Wade ikut sekte sesat terus sengaja ngejebak mereka, atau Michael ada dendam ke mereka bertiga makanya dikurung, atau yang paling mistisnya itu semua ulah Jamie, tunangannya Jenna yang udah tewas. Wes pokoknya bakal banyak spekulasi lur kalau kalian nonton secara utuh. Ya wes segitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk mendem dan menyebat marijuana, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.